Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi saya izin karena tiba-tiba ada rapat dadakan ya. Jadi sekarang kita akan trading bareng. Perlu saya informasikan untuk saham yang masih hold itu PSAB sama Gria ya. Selain itu ada yang swing JPFA dan juga Antam. Oke teman-teman, saya OTW untuk screening ya. Jadi untuk teman-teman yang buka CUC itu sama dengan saya ya. Saya ini screening pakai HP teman-teman ya. Saya screening pakai HP. Nah, saya mulai lihat running trade. Monggo untuk teman-teman juga lihat running trade. Nah, kalau hari ini running trade itu dominan banyak yang hijau. Kalau kemarin asli 95% itu merah merona ya. Sampai-sampai saya tidak bisa nyari saham yang sekiranya bisa naik. Oke, saya coba langsung lihat RSCH. RSCH ya. Nah, RSCH ini sudah naik 2%, cuma belum ada pergerakan signifikan ya teman-teman ya. Saya cari yang lain. Jadi saya ulangi lagi di running trade, saya itu pasti melihat semua saham ya, tanpa terkecuali. Tidak ada yang dikecualikan. Saya melihat di running trade yang keluar, entah yang merah, entah yang hijau, itu semuanya saya lihat teman-teman ya. Coba. Coba kita lihat saham Euro. Ini sering keluar di running trade ya, Euro. Oh, ternyata euro sudah mau arah ini. Euro. Ya, euro. Oh, Euro sudah mau arah. Nah, dia hack ya. 218. Coba ini kalau kita ngambil 214 atau 216 lumayan kan cuannya kan. Nah, coba lihat pergerakannya teman-teman. Ini bagus ini untuk edukasi ya. Tadi pergerakan 216 coba ya. 216 ditarik di bid terus ditaruh di over lagi, ditarik di over lagi. Nah, ini coba masuk lagi. Nah, 5.000 langsung di AK, ternyata itu ditarik lagi gitu kan. Nah, coba dilihat ya dengan seksama euro. Ini cukup lihat bid over aja, euro langsung ditarik. Nah, itu langsung ditebelin bidnya 10.216 ya. Nah, ini kalau 2.216 bisa habis, itu insya Allah bisa ini naik ini. Coba kita lihat secara teknikal ya, euro. Jadi teman-teman tidak usah takut kalau saham yang sudah naik tinggi nanti longsor apa tidak usah takut ya. Yang penting kita lihat dulu. Nah, euro secara teknikal itu waktunya uptrend teman-teman. Dan kalian kalau ini euro bagus edukasinya. Euro itu ada gap ya, gap terdekat itu di low-nya 195 low ya 195 ya. Euro itu ada gap di 195 sama di mohon maaf ada gap di 210 sampai di 230 sampai di 216 ya. Euro ada gap, nah itu kan, nah yang dibuka Pak Isam itu yang bukan bukan yang itu yang terbaru, yang kecil itu Pak Isam. Kalau itu Yang kan kecil. yang kecil. Nah di berapa ini, di kisaran 210 eh, sampai di 216. Nah itu benar benar benar. Nah dia saat ini di bawahnya Pak Isam, di bawahnya itu Oh, ini nih ya. yang di garis itu. Nah, saat ini dia berhasil menutup gapnya, teman-teman ya. Ya benar itu. Nah, ilmu pasti di dunia trading saham, saham yang ada gapnya itu pasti harus ketutup. Kalau dia turun, kalau gapnya di bawah berarti dia turun dulu. Kalau gapnya sudah turun itu pasti dia naik. Seperti ini. Nah, euro itu sudah tutup gap dan dia berhasil naik, teman-teman. Ya, coba kita lihat dulu pergerakannya. Nah, ternyata dihabisin 216 ya, teman-teman ya. Coba kita nanti ambil kesempatan. Tidak apa-apa, ini cuan 4 tik. Kita jangan lihat berapa persennya, tapi kan kalau kepingin besar atau kecil cuannya itu kan tergantung modal ya. Ini kita lihat dulu ya. Ini potensi. Kalau dia
euro itu kalau dia kuat, secara teknikal, bentar tak lihatkan dulu. Kalau yang terdekat secara teknikal euro kalau dia bisa bertahan di atas 212 itu bagus teman-teman. Ya, coba kita lihat kalau dia bertahan di 212 itu bagus. Berarti ini kita kesempatan untuk ngambil di kisaran di 214 sampai 216. Seperti itu ya. Coba euro. Nah, tapi kalau dia nggak gerak, soalnya gini, ini naiknya kan nggak seperti saham biasa yang sampai berapa persen itu maksimal. Ini paling cuma 9% paling nanti kalau di arah di 222. Seperti itu ya. Nah, jadi ilmunya di sini kalau ada gap itu pasti ketutup gapnya. Nah, sambil lalu lihat bentar-bentar ya, ada telepon sebentar. Halo. Ya, itu mulai gerak di 216 sampai diambil itu. Kenapa ukurannya 212 akan bagus? Karena itu menurut saya itu support terdekat. Ya, support terdekat tapi bukan support terkuat ya. Nah, ya, support terdekat. Nah, untuk menentukan support itu resisten yang sebelumnya. Simple teman-teman ya. Nah, ini coba euro ya. Jadi pertanyaannya siapa ini? Well, enggak tahu Mbak atau Mas ini ya. Kenapa ukurannya 212 akan bagus? Karena 212 itu adalah support terdekat, tapi bukan support terkuat ya. Nah, untuk menentukan support itu adalah resisten yang sebelumnya. Itu otomatis menjadi support ya. Coba ya teman-teman ya. Ini kita pantau pantau bersama. Sebenarnya kalau mau masuk sih bagus, cuma nggak naiknya ini ya tipis lah gitu kan. Coba kalau kepingin nandai enggak apa-apa masuk satu lot ya. Kalau kepingin nandai saham ini pergerakannya, tandai aja beli satu lot. Ya, coba saya sambil lalu cari saham yang lain. Oke, kita lihat saham. Oke teman-teman ya, kita lihat yang MTEK sering keluar 392. Tadi kita sudah cuan di MTEK ya. PSBK ini juga sering keluar. ASLC coba ASLC. ASLC ini menarik teman-teman ya. Coba lihat ASLC. ASLC ini menarik. Bid overnya juga oke. Volumenya juga oke. Kita coba sekarang lihat secara teknikal ASLC. Ya, saham ASLC. Nah, ASLC ini secara teknikal menarik ya teman-teman ya. Dia lagi uptrend. Posisinya saat ini lagi uptrend. Terus kalau saya melihat support terdekat itu di 94 ya. Support terdekat di 94. Nah, ini kalau dia bisa gerak lagi, acuannya gini teman-teman. Acuannya kalau dia itu gerak, sekarang kan high-nya kan 99. Saat ini posisinya di harga 99. Jadi acuannya kalau dia bisa jebol 99 itu saya pastikan naik ya ASLC. Coba kita pantau bareng-bareng ASLC ya, kita lihat bareng. Kalau dia bisa jebol 99 itu otomatis naik. Kenapa kok seperti itu? Karena saat ini posisinya high-nya itu 99. Dan ini tidak ada pergerakan yang signifikan kembali. Tapi kalau dia gerak, ya, kalau dia gerak 99 jebol, saya pastikan dia naik. Apalagi kalau bisa jebol 101, ya, ASLC. Terus resist terdekat itu ada di 107, ya. Coba kalau mau mantengin enggak apa-apa.
ASLC, saya ulangi lagi ya. ASLC ini secara teknikal lagi uptrend ya, lagi nanjak. Terus kalau dia kuat di 94 itu support terdekat. 94 support terdekat. Kalau dia bisa bertahan di harga 94, saya pastikan dia naik. Saat ini dia posisi tidak ada pergerakan yang signifikan, tapi berhenti di high-nya itu di 99. Nah, kalau 99 ini ditarik, itu otomatis nanti banyak yang masuk. Ya, itu rumus pasti. Ini seringlah berlaku untuk semua saham. Kalau kalian melihat saham yang seperti ini naiknya masih nanggung gini. Nah, kalau saham yang naiknya nanggung itu 5 sampai 10% itu nanggung masih teman-teman. Nah, dia kemungkinan itu bisa lanjut, tapi kemungkinan juga bisa turun. Tapi kalau sekali lanjut itu luar biasa. Ya, coba dipantau ya. Dipantau ketat ASLC. Kalau nanti 99 tiba-tiba ada yang masuk HK gitu kan. Dalam artian tiba-tiba habis, kalau di bawah 7.000 atau 5.000 lotnya, monggo masuk. Kalau sekarang jangan dulu, nanti takutnya ini nggak ada pergerakan. Seperti itu ya. Jadi saya tandai dulu, saya mau beli satu lot ASLC di 99. Oke, kita lihat yang lain ya. Oke, teman-teman, kita lihat dari kemarin, doh ini keluar terus di running trade. Cuma mengerikan, doh. Oke, ini saya sambil lalu screening ya. Coba lihat, ini cucu semua sekarang sahamnya ini teman-teman. Berarti market lagi mendukung ini. Truk, 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 truk ya. Coba lihat di truk. Truk ini potensi teman-teman ya. Dia posisinya open sama dengan low. Saat ini dia sudah naik 11%, masih nanggung. Terus posisi bid offernya juga menarik ini teman-teman. Ya, coba lihat saham truk. Coba saya lihat analisa dari teknikalnya bagaimana ya. Truk nanjak tinggi ya, sudah nanjak tinggi. Dia itu memang resisten terdekat itu di sebenarnya 95 ini bisa masuk resist ya. Tapi resist terdekat 96 ya. Truk kalau bisa jebol ke 96 bagus ini truk. Truk pandangan kita yang menarik itu truk sama ASLC ya. Saya lagi mentau truk. Truk ini sebenarnya gini teman, kalau kepingin menggerakkan, kalau kita masuk enak ini sebenarnya. Saya lihat dulu ya teknikalnya ya. Truk saat ini 89, 83. Nah, dia support terdekat di 84 ya. Support terdekat 84. Coba kita lihat pergerakannya, apakah kita bisa masuk apa enggak ini ya. Saya lihat. Secara teknikal kalau dia jebol 96 itu bagus teman-teman ya. Nah, ini pergerakannya mulai rame ya. Ayo kita masuk truk teman-teman ya. Truk masuk 89 kalau enggak 90. Truk truk saya masuk 89 ya. Saya sudah masuk 89 truk. Truk kalau enggak dapat 90 ya. Wih, langsung di AK kalau enggak dapat enggak apa-apa 91 gas wis. Kita jebolkan ke 96 truk ya. Terus kita jebolkan truk sampai 96 ya. Saya dapat di 89.
Ya enggak apa-apa, dapat 90 enggak apa-apa ya. Kalau dia jebol 96 enggak apa-apa. Bagus ya. Kalau nggak dapat gas 91 antri. Masuk aja. Wih, gendeng Pak, langsung dikerek Pak. Asli. Asli ngeri. Wih, truknya langsung dikerek. Ya, kalau dia jebol 96 jos ini Pak. Tidak tahu ini siapa yang ngerek ini, apa member BCB apa dari yang lain nggak tahu ini saya ya. Saya Tadi dapat kalau 89. ini Pak Sur, apa kalau 89 berarti anu ya, Sudah haki aja cuan. apa gimana ini? Ya, kalau mau jualan enggak apa-apa. Ini untuk edukasi saja. Tapi Ya, kalau untuk jebol 96 bagus itu Pak Isam. iya ya. Ya. Ini Kalau mau 96 jualan tadi monggo udah sudah diam. sudah cuan kan posisinya kan? Oke, oke. Ya. Tadi yang masuk 90 juga oke kalau mau jualan. Tapi kalau mau nunggu nggak apa-apa. Kalau dia jebol 96 bagus ini teman-teman ya. Ya, saya dapat 89. Ya, nggak tahu ini siapa yang ngerek, entah member BCB atau dari bandar atau yang lain nggak tahu nih. Tiba-tiba dikerek langsung tinggi itu langsung. Tadi sempat ke 95 bahkan. Ya, wow, bagus boy. 93 ditebelin boy. Hebat truk ya. Apalagi jebol 100 ini, Pak Sur. Jebol 96 aja alhamdulillah apalagi 100 Pak Yang. Ada Coba yang ya. sudah TP Bapak Ibu, karena satu tik itu 1% ya kalau saham di bawah 100 ya. Ya, yang TP boleh absen dulu enggak apa-apa. Kalau saya masih belum ini, masih pantau-pantau ketat ini ya. Oh, udah Mas TP. Reza sudah TP, TP berapa itu Mas Reza? TP berapa sampai TP-nya berapa? Efeknya berapa Bapak Ibu kira-kira? Modal nggak ada masuk nyangkut. Itu Nyangkut di nyangkut di mana? sama Pak. Soalnya kalau kompetitif kan yang masih hold cuma dua kan, yang lain sudah naik kan. Babak belur dihajar pasar modal kemarin. Acur. 93 lumayan itu. Kalau beli 89 atau 90 lumayan. Kalau jual Ah, 93 itu. bisa 4%-an kayaknya. Iya. Gria, waduh, nyangkut Gria ini. Oh iya, enggak apa-apa. Gria Mas saya juga masih punya kalau Gria. Oh mantap ya, 92 ditebelin lotnya itu ya. Yo, yo, gas, gas. Tadi kita belinya di area berapa, Pak? 89 90 saya dapat 89. Ya, Nah, ini kalau jebol 96 terus ini. 96. Ya. Aduh, 92 diambil lagi nih. Enggak apa-apa ya. Sabar dulu. Kalau lihat pergerakannya bagus ini teman-teman ya. Coba kita pantau dulu ya. Tadi ada yang di grup, ada yang TP 91 94 tadi. Ini kalau scalping itu sudah cukup lumayan kan. Beli 89, 90 tadi naik ke 93. Kita cuan 2 tik aja sudah luar biasa. Itu lagi turun ya. Cek. Asalkan di atas 84 bagus.
Yang baru mau masuk, monggo silakan. Terus kalau saran saya sih mending kalau memang mau mengambil ya antri aja di 91 kalau yang belum dapat ya. Soalnya kalau ke 87 88 agak susah kayak ini. Soalnya lot 89 sampai 90 tebel itu. Pak ya kita fokus di truk dulu ya. Kita sambil lalu lihat pergerakannya. PSAP mulai gerak lagi. Ya, tidak apa-apa. Kalau mau live ada keperluan, monggo silakan, tidak masalah ya. Truk ya, yang belum masuk, masuk 91, menteri aja dulu ya. Aku mau sholat, nak. SL truk asalkan di atas 84 aman itu. SL truk berapa Pak Sur? Ya sebenarnya gini, kalau kita lihat 2 sampai 4% itu harusnya di kisaran kalau 89 ya itu di kisaran 87 86. Cuma kalau secara teknikal di atas 84 bagus itu. Ya kalau kalau teman-teman ya kalau saya meyakini kalau dia di atas 84 walaupun turun saya akan hold. Tapi kalau teman-teman kepingin membatasi SL itu seumpamanya di mana di 87 86 enggak apa-apa ya. Kalau saya pribadi asalkan di atas 84 saya akan tahan walaupun dia turun. Nah, truk gas ya. Truk saya masih hold ya. Kita fokus dulu di sini sambil lalu melihat pergerakannya ya teman-teman ya.
Kalau saya lihat pergerakannya teman-teman ya, antara tadi kita masuk 8990, ada juga tadi 91, dan ketika naik langsung ke 9394. Ini kalau berdasarkan pengalaman itu biasanya sesi hampir habis closing market itu dikerek teman-teman ya. Coba kita lihat ya. Kita lihat bersama ya. Kalau kalau mau TP monggo. Nggak apa-apa kalau beli di area 8889, mohon maaf 8990 itu sudah, apalagi yang 89 sudah cuan ya. Nggak apa-apa kalau mau TP. Tapi kalau mau nunggu dulu nggak apa-apa. Truk sudah TP mas kecepatan tapi sebelum dikerek. Oh enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Jangan apa ya, bersyukur lah, ini bersyukur daripada tidak cuan gitu kan. Enggak masalah. Tapi kalau mau masuk lagi enggak masalah. Kalau mau masuk lagi enggak masalah. Kalau saya lihat ini bid overnya aman ini. Tapi 87 itu mulai dikurangi ya anunya, apa bidnya, harganya. Jadi kita lihat dulu ya, 92 apakah ditarik apa enggak. Targetnya kalau bisa jebol 96 luar biasa karena high-nya tadi di 95. Nah, 96 itu resist terdekat. Jadi ilmu pasti di dunia trading saham, rumus pasti kalau saham apapun kalau jebol resist terdekat itu pasti bisa ke resist berikutnya. Kalau bisa bertahan dari resist yang jebolin itu. Tapi kalau nggak bisa bertahan ya bakal koreksi seperti itu. Nah, ini contohnya terjadi pada hari ini pada Heli. Heli itu kalau kuat dan bertahan di atas 520 bagus, tapi kalau nggak bisa, itu dia bakal turun, bakal koreksi. 500, kenapa kok 520, 520? Karena 520 itu adalah resist terdekat terkuat. Seperti itu. Jadi rumusnya kalau saham apapun kuat naik dan bertahan di resist, itu berarti dia akan lanjut naik. Kalau tidak kuat bakal koreksi. Sama dengan truk. Truk ini kalau kuat naik ke resist 96 itu akan lanjut ya. Akan lanjut naik. Tapi kalau dia nggak kuat, dia akan bakal koreksi. Seperti itu ya. Nah, untuk teman-teman yang mau jual, saran saya jangan antri. Langsung dihaki aja nanti ya. Soalnya kalau antri itu akan menghambat kenaikan. Nah, tadi 920 ini di fullin lagi ini kan. 91 lagi dimakan, nah turun lagi ya. Kalau masih mau ambil lagi enggak apa-apa. Seperti itu ya.
Sambil nunggu pergerakan, mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya, monggo. Jadi saham truk ini open sama dengan low ya. Boleh, boleh, silakan. Monggo, mau bertanya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas Lutfi? Mas, saya mau tanya dong, definisi open dan low itu maksudnya 100 open previous, lalu opennya 100. Kalau misalnya 100 open pas realitanya 90 atau 98, itu termasuk open dan low. Gimana Pak? Kok nggak jelas nih? Tadi Harga terakhir misalnya yang kemarin gitu ya Mas ya, opening 100. Open sama harga dengan low terakhir sama. kemarin, harga terakhir Ya. kemarin. Nah, Ah, 100. Nah, open lah hari ini kan ya Mas ya. Harapan open sama dengan lo yang saya tahu itu kan 100 hari ini buka, tank market buka berarti sama dengan 100 juga gitu kan Mas. Itu sama open sama dengan lo kan. jadi net Nah, jam 9 ya kan. Terus nah, kemudian biasanya pembentukannya 9 lewat entah itu 5 menit. Itu kan sudah ketahuan biasanya open sama dengan low. nah, Gitu. kalau misalnya dia open 100 pagi-pagi, pas tank market buka atau dia ke 98, tanknya ya Mm-mm, Pak Mas ya, sembilan mm-mm. kosong satu ternyata ke 98 itu termasuk kategori open dan low atau bukan Mas? Nah, kalau setahu saya Pak, ini ya, ini saya ada materinya sebentar. Ini sambil lalu nunggu ini ya, pergerakan ini ya. Kita sharing-sharing sebentar. Oke, tadi saya buat catatan sudah. Nah, ini mengenai saham ada 4 ini ya, sekalian saya jelaskan Pak. Ada beberapa tentang apa namanya, 4 saham ilmu saham yang penting. Ini saya ambil dari sumbernya IG-nya Pak Fir langsung mengenai dengan cara beli saham open sama dengan low. Yang pertama, usahakan kalau kita mau scalping atau mau trading, saran dari Pak Fir itu mempunyai beberapa akun sekuritas. Ya, ada 3 RDN atau scalping atau 3 RDN untuk swing atau bisa juga untuk semi investing. Ini saya minggu lalu saya jelaskan sudah. Jadi kegunaannya itu kalau semisal kita punya beberapa akun itu banyak manfaatnya. Terus kemudian indeks pribadi. Jadi Bapak Ibu harus punya indeks pribadi. Terlebih ketika misal dari setiap hari kita ngasih rekomendasi, Bapak Ibu harus punya indeks sendiri. Dan itu hasil dari screening Ibu sendiri, Bapak Ibu sendiri. Terus kemudian yang selanjutnya adalah open sama dengan low. Nah, ini yang saya pelajari dari beberapa sumber. Open sama dengan low itu ketika pembentukan net jam 9 maksimal sampai 5 kalau nggak salah, 5 menit seperti itu. Nah, bukan kayak tadi Bapak kan mengatakan kalau nggak salah kemarin ya Pak. Jadi pembentukannya itu kemarin, misal 100, sekarang opennya 100. Bukan seperti itu. Tapi ketika jam net jam 9, open sama dengan low, di sekuritas masing-masing pasti ada apa namanya open sama dengan low. Jadi ya, kalau sepunya saya itu tadi di JUC sekuritas itu open sama dengan low sudah terbentuk. Nah, terus kemarin saya juga ngasih ke Bapak Ibu terkait dengan rumus rumus apa namanya open sama dengan low. Nah, kalau Pak Fir itu mempraktekkan ketika jam 9 maksimal sampai 5 menit itu terbentuknya harga ya. Jadi langsung apa namanya beli sahamnya. Cuma habis ini saya jelaskan ini ketika pembentukan yang namanya open sama dengan low ya. Jadi kalau di saham itu kata Pak Sur juga sering mengatakan open sama dengan low itu pasti naik, tapi naiknya dilihat dulu ya. Terus kemudian ada namanya gap down. Nah, yang tadi itu saham Heli, Bapak Ibu. Jadi saham Heli itu dia eh, sebelumnya juga ini pernah menyentuh 500 karena sebelumnya saham Heli itu ada namanya gap down. Nah, ini cocok untuk swing ya. Jadi kalau Bapak Ibu kalau mau swing, ini cari saham yang gapnya begitu panjang dan gap itu biasanya harus terlunasi, harus dibayar. Terus kemudian win is win. Jadi
Bapak Ibu harus 1% ya udah kayak tadi itu saya lihat ada yang beli 90 jual 91, sekiranya itu sudah ini ya apa namanya lolos dari biaya fee dan jual itu sudah untung Bapak Ibu ya. Karena kenapa demikian? Karena seorang mental trader itu saham sejati harus berani cuan, harus berani yang namanya cut loss. Nah, bagaimana cara beli saham open sama dengan low ya? Nah, saya ulangi lagi. Loh, oh ini belum di-share ya? Sorry. Eh, bentar. Ini baru kok ada yang baru bilang ini. Ini sudah kelihatan nggak anunya? Apa propoinnya Bapak Ibu? Sudah ada Mas Presentasinya Isam. ini sudah ini lah. Sudah ada. Ini kok Sudah ada ada. yang anu? Kelihatan nggak? Sudah Halo? ilmu 4 saham penting diingat. Oh ya, oke sudah ya. Oke. Takutnya barusan ada yang komen. Nah, bagaimana cara beli saham open sama dengan low? Ya, jadi banyak juga yang mempraktekkan jam 9 maksimal 5 menit atau jam 9 lewat 3 menit ya. Jika harga saham open sama dengan low naik 1%, dia lanjut ke 3%, Bapak Ibu boleh masuk ya. Silakan Bapak Ibu langsung masuk ya dari kisaran 1 sampai 3%. Namun jika tidak kuat ya, maksudnya tidak kuat sampai 3%, ya segera sell. Ya, berarti meskipun dia open sama dengan low Bapak Ibu, tapi kenaikannya tidak begitu signifikan. Nanti Bapak Ibu yang apa rumusnya kemarin saya share, coba itu diterapkan. Saya banyak melihat saham open sama dengan low itu yang naik pesat hari ini salah satunya hasil dari screening itu saham bentar ini ya. DART ya, saham DART ya. Saham DART itu dia melampaui yang ini nih. Jika 5 sampai 6 jika 5 sampai 5% lanjut sampai ke 12%, biasanya langsung up arah. Nah, dan terbukti ini saham DART Bapak Ibu itu tadi saya jam 9 itu dia anu ya, open sama dengan low seperti itu. Jadi cara belinya adalah jika Bapak Ibu ketika menemukan saham open sama dengan low ya naik dari 1 sampai 3% itu boleh Bapak Ibu masuk ya. Tapi jika tidak kuat sampai 2,5% segera sell. Dan selanjutnya jika 3,6% melihat saham open sama dengan low lanjut ke 5%, terus namun tidak naik ke sampai jadi dalam 3 sampai 4 ini Bapak Ibu tidak naik sampai melebihi 5% segera jual seperti itu. Jadi seterusnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa gunakan metode ini harus latihan ya tapi ya. Jadi harus sering latihan. Ini contohnya ini yang saya contohkan sebentar bagaimana cara mencari saham yang open sama dengan low dengan Mirai Asset. Sebentar ya. Mirai Asset. Ada yang punya Mirai Asset nggak kira-kira? Kalau yang kemarin kan harus ini ya, harus Bapak Ibu harus download terlebih dahulu ya. Saya close dulu. Kalau di GOC itu mesti sudah muncul itu ya. Kalau di GOC Bapak Ibu anu saya seperti ini. Ada yang punya GOC nggak kira-kira? Satu-satu dulu. Ini sambil nunggu pergerakan saham truk. Pak Sur minta tolong nanti kalau sudah sekiranya ada pergerakan mohon diinfo ya Pak Sur. Bisa langsung di-cut. Ini Oke, sekedar oke. sharing-sharing Siap, saja. siap. Aman. Sebentar saya share dulu. Coba Bapak Ibu latihan ya. Ini saya screen dulu. Jadi kalau saya di Bapak Ibu apa namanya untuk saham open sama dengan low itu mestinya semisal saham yang kemarin ternyata ada
semisal hari ini apa saham DAT ya. DAT itu sekarang open sama dengan low. Nah, itu saya buatkan watchlist sendiri ya. Kalau di JOC itu Bapak Ibu bisa menggunakan yang namanya semacam worksheet sendiri. Ya, contohnya seperti ini ya. Jadi yang kemarin itu yang top gainer saya buatkan sendiri, ada yang top losser saya buatkan sendiri, yang open sama dengan low saya buatkan sendiri. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, kayak DAT itu kemarin juga open sama dengan low. Nah, hari ini sama open sama dengan low juga. Seperti itu. Jadi saham-saham yang open sama dengan low yang kemarin Bapak Ibu itu bisa juga misal Bapak Ibu nggak nggak sempat mantau kira-kira seperti itu atau jam kelewat batas. Biasanya kan kalau mau beli itu jam 9 net 5 lebih 5 menit ya kan. Nggak sempat beli Bapak Ibu mungkin jam setengah 10 seperti itu ya. Jadi sebelumnya satu hari sebelumnya Bapak Ibu pantau cari saham yang open sama dengan low. Biasanya besoknya sama dengan open low juga. Contohnya saham DAT ini kemarin kan DAT ini udah beberapa hari ini sudah masuk apa tingginya luar biasa. Nah, saya pantau juga ternyata sama hari ini juga open sama dengan low Bapak Ibu. Itu ya. Ini untuk yang JUC sekuritas ya. Kalau yang MIRE seperti apa? Bentar saya bukakan. Kayaknya di Ajaib juga bisa deh. Atau pakai rumus itu juga bisa Bapak Ibu. Yang kemarin saya share itu sudah umum ya. Bukan rahasia lagi. Kalau yang anu. Nah, kelihatan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang MIRE ya. Jadi yang MIRE itu bagaimana cara untuk menemukan open sama dengan low ya. Jadi Bapak Ibu masuk di sini set stock di sini terus kemudian as condition set ya. Terus kemudian Bapak Ibu setelah itu masuk ke technical indicator cari yang namanya price analysis. Nah, kalau sudah ketemu price analysisnya, Bapak Ibu langsung ke ini ada yang comparing price ini ya. Ini dicentang. Nah, di sini sudah ketahuan Bapak Ibu. Apa yang kita akan kombinasikan? Nah, jadi yang kita kombinasikan adalah open sama dengan low. Jadi opennya terlebih dahulu. Terus kemudian di sini sama dengan. Dan terus kemudian di sini adalah dengan low. Nah, terus kemudian bagaimana untuk bisa memunculkan Bapak Ibu langsung di sebelah pojok itu di titik loading atau diklik loading Bapak Ibu. Nah, dia akan muncul saham-saham yang open sama dengan low. Jadi ini apa namanya? Ini direkam ya, nanti bisa dipelajari ulang untuk yang di MIRE Asset. Jadi caranya seperti itu. Dan kita bisa setting ya, dari kita setting mau saham yang price-nya harga berapa. Misal Bapak Ibu mau dari harga Itu 100 tidak sampai gerak, Mas. 10.000 ya kan. Terus kemudian volumenya dinaikkan juga ya. Terus kemudian oke. Nah, nanti semakin kecil. Bapak Ibu semisal mau dirubah juga semakin kecil juga ya. Seperti itu. Nah, kita bisa lihat di sini pergerakannya ada yang 3%, ada yang 1%, ada yang 5% seperti itu. Ya. Pak Isam, Pak Isam, Mas, itu Ya. tidak berubah, Mas. Pak Isam, bentar ya. Saya potong dulu nanti boleh dilanjut. Oke. Untuk menu sore kan menu wajib ya teman-teman ya. Jadi mau beli atau enggak pasti saya kasih. Nah, ini saya barusan screening itu dapat WiFi teman-teman. Tadi saya mantau di 214. Buka WA langsung naik 218. Jadi menu sore hari ini ya, menu sore hari ini boleh beli boleh tidak. Karena menu sore ini menu wajib ada ya. Nah, menu sore itu WiFi antri di 216 kalau nggak dapat 218 ya. Saya ketik di WA ya, saya ketik di WA grup. Jadi saya ulangi WiFi ini menu wajib. Intinya harus ada menu pagi, menu sore itu ada. Kalau kalian beli atau enggaknya, barangkali masih hold menu lainnya enggak apa-apa kalau enggak beli. Nah, kalau mau beli itu WiFi antri di 216 kalau enggak dikasih 218 ya.
Jadi saya ketik di grup WA ya, teman-teman ya. Monggo dilanjut Pak Isam. Ya berarti Pak Sur ngasih rekomendasi saham WiFi untuk menelusuri ya Pak Sur? Ya, Oke. Silakan Bapak Ibu, masih lama durasinya untuk ini apa namanya close market. Habis ini saya jelaskan ulang yang Mirai Asset karena kayaknya Mirai Asset ini apa sekuritas sejuta umat kayaknya ya. Meskipun depositnya yang agak mahal ya. Ntar saya ulangi lagi. Jadi Bapak Ibu, saya tadi menjelaskan bahwa kalau semisal opening kita tidak nutut, maka cari saham yang kemarinnya itu open sama dengan low. Jadi kita buat watchlist dulu nih. Jadi kayak tadi saya yang apa namanya yang JUC Sekuritas saya punya beberapa watchlist. Nah, jadi watchlist yang apa saja? Nah, saya kemarin mantau yang ini. Sebentar, saya buka dulu. Nah, yang ada yang top gainer, ada yang top losser ya. Jadi tiga-tiganya ini Bapak Ibu harus punya. Nah, ternyata yang top gainer kemarin sekarang ambruk ya. Malah yang top losser hari ini banyak yang hijau ya. Coba kita buka dulu. Nah, hijau semua ini. Yang kemarin lagi ambruk-ambruknya, sekarang lagi banyak yang hijau pekat. Begitu pula yang ini apa namanya yang top gainer. Top gainer malah banyak yang kebalikannya seperti itu. Yang top gainer coba saya buka dulu. Nah, yang top gainer malah banyak yang ambruk Bapak Ibu. Terus kemudian saya juga ngecek yang open sama dengan low yang kemarin. Jadi open sama dengan low yang kemarin. Ini saham yang kemarin ya. Di open yang eh, open sama dengan low ini sudah ya. Bentar ya. Ini open yang sama low kemarin ya. Nih. Nah, ini DAT ya. Saham DAT ini kemarin open sama dengan low, sekarang juga open sama dengan low seperti itu. Jadi apa namanya Bapak Ibu seperti itu ya. Jadi caranya cara untuk mencari screening saham open sama dengan low, cari saja di RTI itu saham yang biasanya naik di atas 10% gitu. Jadi itu biasanya seperti itu Bapak Ibu. Monggo yang mau sholat silakan Pak Sur mau sholat dulu. Nah, ini untuk yang JOC Bapak Ibu. Nah, bagaimana untuk yang tadi Mirai Aset ya? Yang di Mirai Aset itu di ini ya, di stock sheet ini di sini Bapak Ibu, ini kan ada banyak menu nih ya. Nah, di sini as condition sheet. Nah, ini kan kosong nih. Nah, setelah itu kan ada beberapa nih, ada technical indikator, ada price analysis, ada yang volume. Bapak Ibu pilih yang price analysis. Setelah price analysis di comparison ini. Nah, setelah itu Bapak Ibu kita akan membuat apa formula open sama dengan low opennya ya. Terus kemudian di sini sama dengan ini dikosongin saja. Terus kemudian di sini adalah dengan low ya. Setelah itu di loading. Nah, jadi ini saham-saham yang open sama dengan low. Ya, ada Heli, ada SOTS ya Bapak Ibu ya. Ada ini apa lagi? Bevin. Nah, dan Bapak Ibu bisa mengetahui juga volume transaksi yang besar-besar ya. Jadi seperti Boga ini, terus kemudian PSAB. Nah, PSAB itu open sama dengan lo juga ya. Seperti itu. Nah, ini bisa juga di setting sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Jadi caranya seperti itu kalau semisal tidak nutut jam 9 net semisal 10 menit semisal oh terlalu anu. Cari saham yang hari ini open sama dengan low. Nah, besok biasanya sama Bapak Ibu. Asalkan naik biasanya di atas 10%. Seperti itu. Ya. Monggo mungkin ada pertanyaan. Nanti ini ya, apa namanya? Ada rekamannya Bapak Ibu. Kalau mau pakai aplikasi berarti download yang saya share di grup itu Data Saham Indonesia.
Jadi rumusnya itu Bapak Ibu tinggal kopas saja. Ayo aku sholat di kan, Ya. Pak. Dulu aku sholat di masjid, Be. Ya. Jadi Bapak Ibu usahakan tiap hari sudah harus punya watchlist masing-masing. Kemarin saham yang top gainer, top losser, terus kemudian open sama dengan low ya. Ternyata kemarin saya yang ngecek ini saham open dengan low, hari ini sama juga open sama dengan low, bahkan naiknya juga sangat tinggi, lumayan ya. Ada saham kepik ini ya, ada saham DAT ya. Seperti itu. Monggo kalau semisal Bapak Ibu ada pertanyaan lagi. Jadi tadi ini nanti saya share juga ya anunya apa namanya PowerPoint-nya. Jadi usahakan Bapak Ibu mempunyai, saya ringkas lagi, jangan hanya punya satu akun saja. Cari yang sekiranya kalau scalping itu Bapak Ibu servernya cepat ya. Terus kemudian ketika kita HK langsung bisa dapat gitu ya. Kan biasanya ada yang sekuritas itu agak lemot kayak gitu ya kan. Jadi cari saham-saham kalau misal mau scalpingan ya alat kita harus, alat tempur kita ya harus bagus Bapak Ibu ya seperti itu. Terus buat indeks pribadi. Jadi kayak tadi itu saya punya indeks pribadi hasil screening open sama dengan low yang kemarin. Dan hari ini sama juga. Dia naiknya lumayan banyak seperti itu. Terus tadi Pak Sur juga ada yang gap down. Nah, itu cocok untuk swing. Cari saham-saham yang sekiranya itu banyak gap down-nya Bapak Ibu. Contohnya yang tadi itu yang apa namanya? Saham Heli kalau nggak salah ya. Heli. Mas, Mas, Nah, jadi kalau Mas, Bapak kalau Ibu kan tadi Mas bilang kan kalau naiknya dari open ke 3% ke 5%. Kalau dia ah, justru turun, batasan turun berapa Mas baru kita bisa CL pada saat misalnya kita beli open sama dengan low, kebetulan ah, justru turun dia, ah, ternyata turun gitu kan. Bilang ah, 100 open, benar-benar open sama dengan low, 100 sama dengan 100. Tapi pas jalannya ternyata turun dia, turun dulu lah gitu lah. Nah, turun turun dulu. dulunya itu range-nya berapa persen baru kita CL Mas? Nah, jadi saya sering juga jelaskan di grup ya, maksimal kedalaman paling dalam dari harga average kita itu 5% ya, Pak. Ya. Jadi paling dalam itu sudah. Kayak kemarin saya sama apa ya, saham Semil, ya udah, saya mau gimana lagi? Saya nggak menyesal. Karena kalau semisal nggak ikut trading plan malah tambah amburadul nanti Pak. Jadi range-nya itu adalah minimal paling dalam adalah 5% karena Bapak ya day trade ya trading harian beda dengan swing mungkin kapasitas untuk rank SL-nya lebih besar seperti itu Pak. Ya, begitu Pak. Jadi rumus yang 3-5% itu kalau open sama dengan low naik gitu ya Mas ya. Tapi kalau turun justru maksimal 5% gitu ya Mas ya. Iya, betul, betul. Ya sama seperti biasanya Pak. Jadi sama seperti biasanya tetap kita harus maksimal 5% seperti itu. Kalau saham apalagi ini ya sampai minus 10% Pak. Jadi kalau semisal saham udah minus 10%, satu, kenaikannya itu lama, biasanya turunnya semakin dalam. Itu sudah. Jadi ciri-cirinya apalagi saham di bawah 1.000 ya gorengan. Waduh, bahaya itu. Nah, Pak Michael nanti untuk di Mirai ini sudah ada rekamannya nggih, Pak? Seperti itu. Nah, kuncinya di sini tadi jika harga saham open sama dengan low naik 1 sampai ke 3%, mungkin Bapak ini kan 1% dulu nih. Saya beli semisal 1% ya kan. Oh, kalau semisal dapat 2% gimana kira-kira? Boleh dijual kan minimal 1%, ya kan? Tapi kalau nggak jebol 36% ini bahaya, Pak. Kayak gitu loh. Jadi kayak tadi itu ada sama apa ya? Pak? Dicoba di screening lagi tuh. Saya nanti tak screenshot tak kirim di grup itu. Jadi naiknya ya ini mentok di 3%, nggak naik-naik lagi. Kayak gitu loh. Ya. Itu biasanya Begitu jangka Bapak Ibu. waktunya ada nggak Mas Isan? Jangka jangka Mas jangka Isan. waktunya
jangka waktunya kalau sesi parket Sampai 3% pagi, itu. iya. Jadi kalau saya itu ya gini Pak, apa namanya? Karena kita trading itu sebenarnya cukup 30 menit di awal ya Pak, kuncinya. Kita jadi momen momentum yang paling bagus ketika ingin apa namanya cuan itu adalah ya momen 30 menit awal itu sudah Pak. Itu yang menentukan kita cuan apa enggaknya di market seperti itu Pak. Oke, makasih. Begitu nggih? Ada lagi mungkin Bapak Ibu pertanyaan? Silakan kalau mau bertanya, monggo masih ada waktu sambil nunggu Pak Sur ya. Saham truknya masih belum ada pergerakan. Pak mau tanya Pak. Oke, silakan Pak. Pak itu open sama dengan low kalau saya lihat dartnya kan kemarin penutupan di 190. Yang mana Terus itu Pak? opennya di yang di dart itu loh, Oh DART. ya, Kan penutupannya kemarin kan di 190. Sedangkan opennya 196 kok terus bisa dibilang open sama dengan low. Kan kalau 190 terus opennya 196 kan up tuh Pak, bukan low tuh Pak. Yang mana ya? Dat itu ya? Ya, yang Bentar, Bapak sebentar. tadi ngomong tuh saya tapi cuma apa Ini. saya ya, Open sama kan opennya penutupan kemarin kan di harga 190. Terus opennya hari ini kan di 196. Kok bisa diomongkan dikatakan open sama dengan low, bukan open Nah. sama dengan gap up itu Pak. Nah, jadi apa namanya? Saya lihat di ini ya, di JOC ya kemarin ya. Di JOC itu, DAT itu open sama dengan low, Pak. Seperti itu. Jadi makanya saya watchlist untuk hari ini. Apakah sama pergerakan kemarin open sama dengan low? Ternyata betul hari ini open sama dengan low. Saya melihatnya ngacanya kemarin ya, Pak. Bapak pakai sekuritas apa itu? Saya pakai Mirai Pak. Mirai. Ya kan opennya close-nya kemarin di dart tuh di harga 190. Terus opennya hari ini dartnya langsung di 196. Lah saya tuh bingung kok bukan itu open sama dengan up ya Pak. Kan kemarin harga